Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Sebelum kita mulai, saya ingin kita sepakat terlebih dahulu bahwa hari ini kita tidak hanya belajar teori, tapi kita juga sedang belajar bagaimana cara berpikir sebagai perawat masa depan. Kalau kalian tidak membuka usaha sendiri, apakah kalian tidak bisa menjadi inovator? Coba tolong dipikirkan sebentar. Kebanyakan orang mungkin akan menjawab, "Iya, mungkin tidak bisa." Padahal jawabannya sebenarnya adalah bisa. Bagaimana kalau inovasi bisa dilakukan? Bahkan saat kalian bekerja di rumah sakit. Ini penting ya, artinya inovasi itu bukan soal tempat, tapi soal cara berpikir. Kita pahami bahwa tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini tidak hanya memahami, tapi juga kita akan belajar untuk menganalisis, mengidentifikasi peluang, dan mulai berpikir kreatif sebagai perawat. Coba kita lihat realita di lapangan. Perawat bekerja dalam sistem banyak aturan dan SPO, tapi kebutuhan pasien terus berkembang. Pertanyaannya, apakah inovasi masih bisa dilakukan? Silakan, coba teman-teman pikirkan. Sekarang kita kenalan dulu dengan dua istilah penting, yaitu entrepreneur dan intrapreneur. Di mana entrepreneur adalah perawat yang menciptakan layanan sendiri, sedangkan intrapreneur adalah perawat yang berinovasi di dalam sistem. Apa perbedaannya? Perbedaannya bukan untuk dipilih salah satu, tapi untuk dipahami, di mana harus kita tekankan bahwa entrepreneur adalah kemandirian dan intrapreneur adalah di dalam organisasi. Dua-duanya penting. Dan kalau kita lihat, ini yang paling sering salah dipahami, di mana entrepreneur dan intrapreneur itu bukan lawan, tapi dua jalan berbeda untuk satu tujuan yang sama, yaitu menciptakan inovasi, memecahkan masalah, dan meningkatkan kualitas layanan. Contoh nyatanya supaya kita bisa sama-sama lihat dan lebih konkretnya adalah entrepreneur bisa dalam bentuk home care atau klinik luka atau layanan terapi. Sedangkan intrapreneur bisa dalam bentuk inovasi standar operasional prosedur, edukasi pasien, atau bahkan digitalisasi. Dan ini semua bisa dilakukan oleh perawat. Perawat itu fleksibel, bisa berperan di rumah sakit, di komunitas, di praktek mandiri, pada digital health. Artinya, setiap tempat ada peluang inovasi. Coba kita lihat, layanan berbasis rumah, edukasi digital, monitoring pasien, terapi komplementer, ini bukan masa depan. Ini sudah terjadi loh saat ini. Coba teman-teman perhatikan. Tapi kenapa banyak yang belum mulai? Mungkin karena sistemnya terbatas, atau kurang percaya diri, minim dukungan, bisa jadi, atau bahkan tidak paham bisnis, dan itu wajar. Ini penting banget, di mana kita harus pikirkan mengenai profesionalisme, etika, dan tanggung jawab sosial. Karena inovasi tanpa etika itu berbahaya, dan etika tanpa inovasi itu akan stagnan. Kenapa perawat punya potensi besar? Karena perawat paling dekat dengan pasien. Artinya, perawat itu paling tahu masalah pasien dan paling bisa menciptakan solusi. Saya ingin kalian jujur ke diri kalian sendiri. Coba kalian renungkan. Kalian lebih cocok entrepreneur atau intrapreneur? Di mana bisa mulai? Apa kekuatan kalian? Nah, ini bagian yang penting. Ini bukan sekedar tugas, tapi latihan menentukan arah sebagai perawat. Silakan kalian lakukan mulai dari analisis konsep, tentukan posisi diri, buat inovasi, jelaskan value dan dampak, jawab satu hal dengan jujur. Peran apa yang akan
Anda ambil sebagai perawat masa depan? Buat dalam refleksi analisis 1-2 halaman saja, dibuat dalam bentuk PDF, dan dilakukan upload di dalam slot penugasan. Oke? Dimanapun Anda berada, Anda tidak harus memiliki usaha. Yang penting, mulai berpikir beda. Dan Anda tetap bisa menciptakan perubahan. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga dari kelas ini akan lahir perawat yang tidak hanya bekerja tapi juga menciptakan solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.